Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faisal Sadikin, kelompok kuliah kerja nyata 112 Institut Teknologi Sumatera, akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Timur. Indonesia, akhir-akhir ini sangat sering terjadi bencana alam. Tahukah kalian mengapa sering terjadi bencana alam di Indonesia? Faktor utama terjadi bencana alam di Indonesia yang pertama adalah Indonesia terletak di antara 3 lempeng dunia, lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang mana hal ini membuat ancaman bencana sangat rentan terjadi. Yang kedua, disebabkan oleh faktor geologi. Faktor geologi tersebut meliputi struktur dan tekstur dari tanah atau batuan, jenis tanah dan batuan, pola pengaliran sungai, topografi suatu daerah, struktur geologi atau lipatan dan patahan, tektonik maupun gunung api. Wilayah rawan bencana di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Timur. Kawasan rawan bencana diidentifikasikan berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang disebabkan oleh alam diantaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor, atau pergerakan tanah, angin puting beliung, dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Jenis bencana yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur yaitu berupa banjir yang terjadi pada beberapa kecamatan di Lampung Timur. Beberapa kecamatan yang kerap digenangi banjir, salah satunya yaitu Kecamatan Sukadana dan Bumi Agung. Terjadinya banjir disebabkan oleh meluapnya air sungai hingga menggenangi kawasan yang berada di sekitarnya. Selain bencana banjir, Lampung Timur juga termasuk ke dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin puting beliung. Kesiapsiagaan. Dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan Anda. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Ada banyak upaya yang penting untuk kesiapsiagaan, diantaranya adalah pertama, memahami bahaya di sekitar Anda. Yang kedua, memahami sistem peringatan dini setempat, seperti mengetahui rute evakuasi. Yang ketiga, memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri. Yang keempat, memiliki rencana antisipasi bencana dan mempraktekkan rencana tersebut dengan latihan. Yang kelima, mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi. Yang keenam, melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan. Aplikasi yang membantu dalam kesiapsiagaan. Yang pertama adalah Magma Indonesia, Info BMKG, Live 360, Inaris, Pantauan Bencana Indonesia, dan MyCheck. Siaga bencana. Pertama, untuk tanah longsor. Bencana tanah longsor seringkali dipicu karena kombinasi dari curah hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat serta tebal, terjadi pengikisan, berkurangnya tutup vegetasi, dan getaran. Untuk prabencananya, pertama, mengurangi tingkat keterjalan lereng, permukaan maupun air tanah.
atau perhatikan fungsi drainase untuk menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng atau menguras air ke dalam lereng, keluar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Yang kedua, pembuatan bangunan penahan atau jangkar ancor dan piling. Yang ketiga, hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Selanjutnya, terasering dengan sistem drainase yang tepat atau drainase pada teras-teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan air ke dalam tanah. Selanjutnya, penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam. Yang terakhir, mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat. Siaga bencana saat bencana terjadi. Yang pertama, segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Yang kedua, apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan, atau beberapa wilayah di Indonesia telah terpasang sistem peringatan dini longsor. Selanjutnya, pasca bencana. Pertama, hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. Yang kedua, apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor susulan. Siaga bencana pada bencana alam puting beliung. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada masa peralihan musim. Yang harus dilakukan pada pra-bencana, yang pertama, membuat rumah atau bangunan yang kokoh. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara menyematkan diri. Yang ketiga, memperhatikan tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap yang berlangsung hingga sore hari. Yang harus dilakukan saat bencana. Pertama, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Yang kedua, tutup jendela dan pintu lalu kunci. Ketiga, matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Selanjutnya, jika ada potensi petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Selanjutnya, jangan tiarap di atas rumah. Yang terakhir, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Siaga bencana setelah pasca bencana. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Yang kedua, bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Yang ketiga, laporkan segera kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan kerusakan lainnya. Terakhir, jika dalam perjalanan, teruskan kembali dengan berhati-hati. Siaga bencana pada banjir. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Hal yang dilakukan pra-bencana pertama adalah mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah berada di zona rawan banjir atau tidak. Yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Yang keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Selanjutnya, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Lalu, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Lalu, mempertimbangkan asuransi banjir. Selanjutnya, hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang terakhir, mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus
anggota keluarga, dan tetangga apabila terjadi banjir. Siaga bencana pada saat bencana banjir terjadi. Pertama, apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, waspadalah terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Selanjutnya, ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya, banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan deras. Selanjutnya, apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Selanjutnya, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. Ketiga, selanjutnya, jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. Selanjutnya, bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih. Selanjutnya, waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. Siaga bencana pasca bencana. Yang pertama, hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Yang kedua, waspada dengan instalasi listrik. Yang ketiga, hindari air yang bergerak. Yang keempat, hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan amblas. Selanjutnya, hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Selanjutnya, hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Selanjutnya, perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan, menggunakan sabun, dan air bersih jika terkena air banjir. Buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Yang terakhir, terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah atau SPAL. Cukup sekian penjelasan materi mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.